yang paling menentukan soal kualitas hukum itu siapa? Kan hakim. Hakim. Apakah itu hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri? Hakim. Kita bisa perbaiki semua gaji hakim-hakim kita. Kalau perlu hakim-hakim kita gajinya yang paling tinggi di Republik ini. Kalau perlu. Edian mau balas budi? Janji Prabowo kasih gaji tertinggi ke hakim? Maksudnya hakim yang loloskan Gibran? Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Anwar Usman bukan lagi diputus secara keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, tapi berdasarkan kepentingan untuk memupuk kekuasaan. Keputusan Anwar Usman terhadap perkara usia minimal capres dan cawapres itu kehilangan legitimasi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal barengan JJ. Capres Prabowo Subianto menilai kualitas penegakan hukum terletak pada tangan hakim. Hal ini disampaikannya dalam dialog publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya Jumat 24 November. Menurut Prabowo, besarnya tanggung jawab hakim harus diimbangi dengan kualitas hidup yang baik. Untuk itu ia mencanangkan agar bisa membuat gaji hakim paling tinggi agar tidak bisa disogok. Prabowo berujar hal ini sudah diterapkan di Inggris. Adapun gaji tinggi yang diberikan pada hakim bisa didapatkan dari hasil pengolahan komoditas. Apakah ini pertanda bahwa Prabowo memang sedang merencanakan untuk mensejahterakan Paman Gibran yang saat ini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi? Prabowo ingin menaikkan gaji hakim agar gaji Paman Gibran dan pihak hakim lain yang membantu meloloskan Gibran bisa naik. Dan mungkin juga akan memudahkan untuk membantu Prabowo Gibran jika nanti menjadi presiden dan wakil presiden. Memang seperti diketahui, setelah melanggar prinsip Sabta Karsa Utama untuk Hakim MK yang memuat integritas dan keterkaitan dirinya dengan pihak berperkara, Anwar Usman juga tidak diperkenankan memeriksa sidang perselisihan dalam hasil Pilpres 2024 mendatang. Intinya, Anwar Usman akan kerap menjadi penonton dalam sidang-sidang perselisihan yang sering terjadi, sebagaimana pada Pilpres-Pilpres yang lalu. Ini berarti kesempatan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua MK sudah ditutup. Anwar Usman hanya menjadi hakim anggota selama sisa masa kerjanya di MK. Inilah mengapa Prabowo begitu getol akan menaikkan gaji para hakim. Bisa jadi ini sudah menjadi kong kali kong atau mungkin ini sudah disetting sedemikian rupa agar tetap bisa meraup cuan. Selain itu mengingat Anwar Usman hanya dikenakan sanksi dipecat dari jabatannya selaku Ketua MK dan masih anggota hakim biasa di MK dan masih bisa menangani perkara masalah pemilihan umum kecuali bila ada masalah pemilu yang terkait masalah Prabowo dan Gibran yang tak bisa ditangani. Lewat bapaknya Gibran yaitu Presiden Jokowi bisa meminta bantuan penyelesaiannya lewat Anwar Usman untuk memberikan bantuan kepada Prabowo untuk memenangkan pemilu tersebut. Apalagi Anwar Usman, mantan Ketua Umum MK, meminta bantuan kepada hakim yang lain. Dugaan besar tidak akan berani menolaknya akan diterima hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk memenangkan pihak Prabowo. Sehingga putusan MK merusak prinsip demokrasi karena adanya ambisi politik dinasti atau politik keluarga yang berakibat MK tetap dituduh dari Mahkamah Konstitusi yang diganti dengan Mahkamah Keluarga yang begitu merendahkan Mahkamah Konstitusi atau menghancurkan hukum itu di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu semua rakyat Indonesia harus menegakkan hukum secara lebih tegas sesuai rasa keadilan dan memperketat pengawasan kepada MK. Apalagi Anwar Usman selaku mantan Ketua MK punya hubungan keluarga dekat dengan Presiden Jokowi. Harapan penulis agar penjaga demokrasi perlu mengawasi langkah MK secara ketat yang selama ini tidak bisa menjaga nama baik lembaga tersebut dalam penegakan hukum, di mana hukum itu hanya dibuat sebagai mainan yang berakibat merugikan masyarakat luas. Karena kemungkinan besar masih bisa dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi beserta keluarganya Anwar Usman agar hakim yang menangani perkaranya bisa memenangkan perkaranya sesuai kehendak pihak Prabowo Gibran. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih Ketua ATC Jawa Barat, Kang Dede Trumah, terima kasih luar biasa. Semuanya terima kasih, Profesor Nanat semuanya. Kemudian Pak Taufik Ketua DPRD Jawa Barat.
Keceplosan Prabowo fatal soal TKD Jabar terlibat acara abdesi, buktikan dirinya sendiri curang. Tapi yang mau saya catat begini, ingat bahwa Presiden Joko Widodo dengan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, anaknya ini maju dalam kontestasi pemilu. Dia penguasa, pemegang kekuasaan struktur negara. Penyebutan kata desa itu merepresentasikan struktur negara di situ. Baik struktur negara dalam arti kepemerintahan desanya ataupun pimpinan kepala desa sebagai perangkatnya. Nah, artinya dia mau mengatakan bahwa negara di level terendah pemerintahan desa itu menyetujui satu calon tertentu sebagai presiden dan wakil presiden. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Pengakuan fatal. Prabowo sebut Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Wilayah Jawa Barat, Ridwan Kamil, terlibat acara Rakerda 2 Abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Pengakuan fatal Prabowo di akhir acara Abdesi Jabar 23 November mengungkap TKD terlibat acara Abdesi via channel Kompas TV Live. Prabowo fatal mengungkap pengakuan di luar senario. Ia mengaku lupa ucapkan terima kasih atas undangan Abdesi Jabar, namun menyebut Ketua TKD Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi di balik acara. Ridwan Kamil adalah Ketua TKD pemenangan Prabowo di wilayah Jabar bersama Deddy Mulyadi. Ucapan terima kasih Prabowo pada dua orang anak buahnya itu menjadi pengakuan fatal jika TKD menyeret abdesi dalam berpolitik. Menjelang akhir pidato, Prabowo tiba-tiba urung turun dari podium. Ia merasa lupa sampaikan ucapan terima kasih atas undangan abdesi Jabar. Prabowo berkata, "Saya mohon maaf, mohon jangan tersinggung ya. Saya tidak sebut nama saudara karena langsung berpidato." Prabowo mengaku lupa karena terlalu senang berada di tengah acara abdesi. Prabowo berkata, "Padahal saya sudah diberi daftar namanya." Prabowo sambil mengangkat secari kertas di tangan kirinya. Dari atas podium, Prabowo lalu membacakan nama panitia Rakerda 2 Abdesi Jabar yang mengundang dirinya. Kata Prabowo, pertama Gubernur Jabar 2019-2023 Kang Ridwan Kamil. Kemudian ada juga nama Deddy Mulyadi tokoh Jabar. Ia berkata, "Saya ucapkan terima kasih. Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi adalah dua duet yang diharapkan pasangan Prabowo Gibran mampu merap suara di Jawa Barat." Pengakuan blunder Prabowo jika TKD Jabar di balik acara abdesi di menit-menit akhir pidato jelas mengungkap kecurangan dan pelanggaran pemilu. Logikanya, apabila hal tersebut benar adanya, mungkin Bawaslu akan segera meringkus secepat kilat. Dari statement di atas sebenarnya telah menunjukkan bahwasannya secara terbuka, para pamong desa yang terdiri dari abdesi yang merupakan organisasi kades aktif, kemudian DPNP PDI, Apetnas, dan lain sebagainya sama sekali tidak mengindahkan undang-undang pemilu serta undang-undang desa. Terlebih aktivitas dukung-mendukung yang dilakoni oleh puluhan ribu perangkat desa tersebut akan mencoreng tatanan demokrasi Indonesia. Biarpun dilakukan di luar masa kampanye, tapi insiden demikian bisa menjadi awal potensi pelanggaran rentan terjadi. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak pada meluruhnya kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Jangan bodohi rakyat karena masyarakat sudah mulai muak dengan drama-drama yang mengangkat kenetralitasan aparat. Namun nyatanya nol besar. Tak ada yang bisa dipercaya lagi, baik dari penegak hukum sampai dengan aparatur negara. Kenetralitasan mereka bagaikan sebuah formalitas belaka. Melihat kejadian seperti ini membuat saya teringat dengan istilah monoloyalitas di era Soeharto, di mana semua pegawai PNS, karyawan BUMN, aparatur desa, dan lain-lain harus menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar dan tak akan mentolerir anggota yang memilih selain Golkar. Ngeri memang karena terkesan membekuk suara rakyat hanya demi kepentingan kelompok. Dan sialnya, bau-bau seperti ini saat ini kembali menguar, di mana alat negara diarahkan untuk mendukung salah satu kandidat capres-cawapres. Apakah mereka perangkat desa tidak sadar jika apa yang sudah dilakukan mereka bisa mendatangkan petaka? Karena langkah mereka bisa berakibat pidana maksimal 1 tahun serta denda 12 juta. Parahnya lagi, jika sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka jalan terakhir diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. Sudahlah. Kesimpulannya memang beda Pilpres kali ini, karena ada duet sosok yang berambisi yang kebetulan berpasangan dengan anak penguasa yang lagi lucu-lucunya. Kita persilakan publik yang menilai,
lalu mengambil sikap apakah akan membiarkan paslon tadi mewujudkan ambisinya ataukah sebaliknya. Bersumpah agar mereka jangan sampai menang demi kebaikan dan masa depan bangsa ini. Bagaimana menurut Anda?